Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran eklesiologi pada hari Kamis 22 Juni 2023 di kelas Sema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Epaphroditus Bakti Satoto. Yang malam ini temanya adalah lanjutan dari Jalan Masuk ke Gereja seri ketiga yaitu beriman. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Kemiri untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Kemiri. Terima kasih Bapak di surga, pada malam hari ini masih Engkau beri kesempatan kami anak-anakmu di Jum Sema Adonai. Kami ingin mendengar pengajaran dari hamba-Mu yang sudah 3 seri ini seri terakhir. Biar pelajaran eklesiologi ini boleh kami pahami tentang beriman, kami paham apa artinya beriman pada Engkau Tuhan. Bapa, Engkau urapilah hamba-Mu, Pendeta Epaphroditus Bakti Satoto. Biarlah kata kalimat menjadi rema buat kami mendengar dan bisa mengubah hidup kami lebih hari lebih baik. Dan juga Ibu Aling juga moderator, kau beri dia hikmat memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan IT juga Pak Trinitis juga engkau berkati juga supaya semua acara ini tidak ada gangguan. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala engkau dari ruang Jum Sema Adonai. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Kemiri untuk doanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengarkan profil dari Pak Pendeta Epaphroditus. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Epaphroditus. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama, Bapak Pendeta Dr. Epaphroditus Bakti Satoto. Lahir di Solo 23 Maret 1963. Biasa dipanggil Bapak Epras. Menikah dengan Ibu Yulianti, dikaruniai 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, serta juga telah dikaruniai 4 cucu, dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Pendidikan. Lulus pendidikan Guru Agama Kristen tahun 1983, Seminari Betel, Jakarta. S1 Sarjana Teologi Seminari Betel, Petamburan, Jakarta tahun 2000. S2 Magister Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, ITKI, Jakarta pada tahun 2007. S3 Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pelayanan sebagai ASN Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar dari tahun 1986 hingga tahun 2023, purna tugas 1 April 2023. Wakasek dari tahun 2017 sampai purna tugas. Menggembalakan di GBI Rehoboth Papan Mas dari tahun 1991 sampai sekarang. Dan Villa Bekasi Indah 2 dari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ketua PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Kabupaten Bekasi, selama 2 periode dari mulai tahun 2012-2022, menjadi dosen di beberapa STT serta mengajar di PPCO. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Profil dari Pak Pendeta Epaphroditus. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka
Saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Epa Proditus. Dipersilakan, Pak. Terima kasih, Bu Sama-sama, Erling, Pak. untuk berikan kesempatan untuk saya berbicara tentang iman. Nah, kita sudah memasuki poin seri 3 pertemuan kelima ini. Masuk gereja, jalan masuk ke gereja itu jalan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu melalui pertobatan, lahir baru, panggilan, lahir baru, pertobatan, dan juga malam ini kita bicara soal iman. Iman dalam perjanjian lama itu dari kata emunah, dari kata dasar aman. Yang pertama memiliki arti memegang teguh kepada janji. Berarti di sini menganggap bahwa Allah itu yang teguh atau yang kuat. Nah, memegang teguh di sini bukan hanya dalam pikiran atau akal, melainkan dengan segenap hati dan cara kehidupan sesuai dengan firman-Nya. Kalau dia memegang teguh akan firman, berarti dia hidup dalam firman itu. Kalau dia memegang teguh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun yang menyembahnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Berarti dia akan mengasihi Tuhan. Ya, itu kan dalam Matius 22 ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu kan ringkasan dari hukum pertama sampai keempat. Kalau memegang teguh berarti dia menyembah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang harus ditaati, memegang teguh. Ya, kalau dia memegang teguh Taurat itu Torah pengajaran. Ya, jangan hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan menaikkan saksi dusta, jangan menginginkan barang sesamamu, jangan mencuri 8, ya, jangan mencuri terus 9, jangan menaikkan saksi dusta. Berarti dia memegang teguh di sini berarti dia konsekuen dengan apa yang ia pegang. Sebab yang ia pegang itu menjadi pedoman. Taurat itu kan jadi pedoman, jadi cermin. Itu fungsi Taurat. Jadi pagar. Kalau dia beriman di Taurat dalam arti etika, berarti dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-40 itu, atau 39-40. Itu artinya memegang teguh. Jadi kalau orang beriman kepada Tuhan berarti dia konsekuen dengan apa yang ia pegang. Dia harus tetap komitmen dengan apa yang pegang. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Sebab orang Yahudi punya makanan-makanan yang ini yang najis, ini yang tidak. Dan ketika dia ada di dalam istana Nebukadnezar ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan. Dia berketetapan karena dia pegang janji itu. Sekalipun Tuhanku tidak dapat melepaskan aku dari api yang menyala-nyala, itu Sadrak Mesak Abednego, aku tidak mau menyembah patung Tuanku. Karena dia tahu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu yang patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Dia konsisten, konsekuen dengan janji itu. Sekalipun dia dibuang. Dan kita tahu ceritanya Daniel pasal yang ketiga itu ya. Daniel pasal yang kelima lagi. Daniel itu menyembah di Yerusalem, kiblatnya di sana. Dan barang siapa tidak menyembah pada kaisar, meminta sesuatu pada kaisar, ya, Darius waktu itu, Daniel pasal 5, dimasukkan ke lubang singa, dia konsekuen. Itulah emunah. Itu dari dasar kata aman. Tetapi kata percaya juga berarti batak. Mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan.
Ini ayat-ayatnya nanti saudara bisa baca. Yeremia 17 ayat yang ketiga itu juga terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan di sini mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan memelihara dan menjaga. Mengandalkan Tuhan itu berarti dia mengusahakan apa yang bisa ia usahakan. Mengandalkan Tuhan itu bukan pasif tetapi aktif. Beda dalam PL, iman, dalam persekutuan dengan dengan Tuhan itu, beriman itu dalam PB berkata pisteu. Sikap yang di dalamnya seseorang melepaskan andalan pada segala usahanya sendiri untuk mendapatkan keselamatan, entah itu kebajikan, kebaikan, susila, atau apa saja. Kemudian sepenuhnya mengandalkan Yesus Kristus yang olehnya manusia diselamatkan dengan berlaku taat dan setia kepadanya. Jadi pistio itu, I believe itu, memiliki arti dia akan melepaskan mengandalkan usahanya, kekuatannya untuk meraih keselamatan. Ya ini kurang ketikanya. Keselamatan dengan mengandalkan kalau saya berbuat baik, saya beramal banyak, itu keselamatan. Tapi tidak. Keselamatan itu hanya dapat diperoleh dengan percaya kepada Yesus Kristus dan berlaku taat dan setia. Karena hanya Yesus Kristuslah yang berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus yang olehnya kita diselamatkan. Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu beserta seisi rumahmu akan diselamatkan. Nah, percaya Tuhan Yesus diselamatkan. Bukan percaya Tuhan Yesus plus tidak judi diselamatkan, enggak. Percaya Tuhan Yesus plus tidak nonton film diselamatkan, tidak. Cukup percaya pada Yesus diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan barang siapa tidak percaya akan dihukum. Yohanes 3 ayat 16 kita hafal sekali itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu untuk semua orang. Universal. Tetapi ya dikatakan ya barang siapa percaya kepadanya, hanya orang-orang yang percaya pistiu kepadanya tidak binasa melainkan mendapatkan hidup kekal. Kata pistiu percaya itu berarti taat dan setia. Loh Pak, dia orang Kristen loh Pak, percaya pada Yesus bawa Alkitab Pak. Tapi hidupnya kok masih ngawur. Mukul istri, ngomong kotor, ngomong jorok, judi dan lain-lain. Masuk surga enggak Pak? Enggak. Loh kenapa? Enggak taat. Orang kalau beriman itu harus taat, itu harganya. Kalau enggak taat gimana Pak? Itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus disertai ketaatan. Dan juga setia kepada Tuhan. Setia. Ya, setia beribadah, setia mengampuni, setia memberi, setia berkorban, bukan setia makan korban, bukan. Di sini setia itu dia punya komitmen untuk dia melayani, setia komitmen untuk dia beribadah, ya, setia itu. Jadi taat dan setia itu menjadi sebuah tolak ukur orang itu imannya hidup atau tidak. Ya, kita itu beriman, diselamatkan dan berbuat baik. Kalau yang lain kan beriman, berbuat baik, diselamatkan. Tetapi kan kita itu beriman pada Yesus, kita diselamatkan. Rom 10 ayat 10 itu. Barang siapa percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam mulutnya dan dalam hatinya, dia akan diselamatkan. Tetapi untuk percaya itu harganya mahal, taat dan setia. Kalau enggak, kekristenan enggak menyelamatkan, Bung. Yang menyelamatkan itu Yesus Kristus.
Kalau orang percaya pada Yesus Kristus berarti dia taat dan setia, itu harganya. Jangan hanya percaya kebaktian tapi tidak pernah berubah. Nah, secara umum kata iman itu adalah menerima kesaksian orang lain, namun percaya dalam Alkitab memiliki arti lebih dalam, yaitu menerima kebenaran firman. Rom 10 ayat 17. Itu firman yang mengubah kehidupan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, rema. Rema itu adalah banyak definisinya tentunya. Orang punya tafsiran. Tapi menurut saya rema itu adalah pesan khusus. Firman itu dianggapnya sebagai pesan khusus yang dilakukan. Dan itu yang mengubah kehidupan. Tapi kalau firman itu sebagai logos, ilmu, pengetahuan, dan itu kita penting, kita perlu tahu juga gitu. Iman dalam arti logos itu pengetahuan, itu kita proses pembelajaran. Oh, iman itu pistiu, iman itu emunah, dari kata aman dan lain-lain, kata Batak. Itu kan pengetahuan, itu kan ilmu. Kalau hanya sebagai ilmu, nanti kita jadi komentator-komentator pengkhotbah. Wah, khotbahnya kurang bagus ini. Pokok pakai bahasa Ibrani Yunani. Komentator itu tidak ngubah. Tapi firman yang menjadi rema, itu firman yang mengubah kehidupan. Sebab kita taati. Kalau firman itu tidak kita taati, itu percuma. Kata iman dalam Alkitab juga berarti mengamini berita yang dibawa kepadanya sebagai berita yang benar. Mengamini di sini, ya mengamini Injil yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Itu Rom 1 ayat 16-17. Sehingga kuasa itu, kuasa firman itu mempengaruhi hidup orang beriman. Nah, yang membuat kita nanti, karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur, itu 1 Tesalonika 2 ayat 13. Untuk menerima firman yang memberitakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Yang bekerja, ini ingat nih, juga di dalam kamu orang percaya. Firman itu bekerja dalam hati kita, energon. Ya, Allah turut bekerja, energon, memberikan sebuah power untuk kita melakukan apa yang kita imani itu. Jadi iman itu bukan hanya sebatas menerima Yesus Kristus lahir di Bethlehem, mati di kayu salib. Oh, saya percaya itu. Kalau ada orang tanya, emangnya kamu lihat Tuhan Yesus disalib? Itu iman. Iman itu ya Ibrani 11 ayat 1. Dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat Yesus disalib, tapi itu saya beriman. Percaya Yesus disalib. You boleh ngomong Yesus tidak disalib, terserah you ngomong. Tapi saya bicara firman Allah. Firman Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak mungkin mereka bohong bareng-bareng Yesus disalib. Nggak mungkin. Nggak mungkin mereka bohong berjemaah. Yesus disalib. Gitu. Itu iman. Sekalipun kita tidak melihat, namun kita percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kata Tuhan Yesus pada Thomas. Dalam Injil Yohanes 20 itu. Beriman adalah cara bereksistensi dari hidup yang baru. Oleh karena roh artinya hidup yang baru dikuasai oleh Roh Kudus. Itu adalah hidup dalam iman. Hidup dalam iman itu dikuasai oleh Roh Kudus sebab kita itu beriman kepada Yesus, kita didamaikan, kita menjadi anak-anak Allah dalam Rom 8 ayat 14 itu ya. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Artinya kita taat, kita tunduk. Kita tahu kalau di gedung-gedung pemerintahan atau gedung-gedung swasta pun pasti di situ ada gambar fotonya Pak Jokowi dan wakilnya. Kenapa ada di situ? Menunjukkan kita harus taat sama itu. Beliaulah yang menjadi pemimpin. Itu.
Nggak mungkin di situ ditaruh Presiden Amerika. Cara Pak Presiden Jokowi di mana kita taat, kita tunduk. Nah, kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus, berarti kita tunduk. Dalam kehidupan kita harus teokratis. Dalam bernegara kita demokratis. Teokratis itu seluruh aturan perundang-undangan gaya hidup kita itu menunjukkan sebuah ketaatan kita, iman kita kepada Tuhan. Gitu loh. Beriman kepada Injil adalah sama dengan iman dalam Kristus. Sebab kamu semua anak-anak Allah, ya, sebab kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, ya. Kita anak-anak Allah karena iman. Barang siapa menerima Dia, Yohanes 1 ayat 12. Menerima Dia lambanu, berarti ada konsekuensi, ada keseriusan, ada harga yang mahal, menerima. Ketika Ibu Heni bilang, Pak Efras bisa enggak berbicara di Sema Adonai? Iya Bu, saya menerima. Dengan saya menerima, saya harus mempersiapkan materi. Saya harus jam 9 tuh yang biasa sudah tidur, saya harus persiapkan juga. Saya tidurnya mesti jam 11. Saya punya biasa tidur jam 9, jam 10, jam 3, jam setengah 3 itu kita udah berdoa. Rutinitas kita begitu, 3, 4. Itu kita udah doa pagi. Tapi dengan saya menerima konsekuensi saya mesti tidur agak malam. Saya menerima berarti saya mempersiapkan materi, ya. Yang hari ini kita bicara soal iman, minggu depan kita akan bicara soal alat keselamatan, minggu depannya lagi bicara soal pemerintahan gereja, minggu depannya lagi syarat-syarat seorang diakon atau diakonos, kemudian minggu depannya lagi akan bicara soal-soal panggilan gereja. Itu menerima dalam dunia, apalagi menerima Dia, menerima Yesus Kristus, Logos yang menjadi manusia itu. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Ya, baru menerima Dia diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu teknosteos, yaitu anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Wih, dasar saudara. Mana ada ajaran agama yang lain begitu? Nggak ada. Coba berikan kepada saya. Nggak ada. Kita anak-anak Allah. Nanti ada orang nyeletuk. Nah, kalau kita Allah beranak ya Pak. Itu STUPID. Emangnya kalau ada, saya pernah gitu. Sebagai negeri ada yang beli gitu. Dan beranak ya Pak ya. Emangnya anak muridnya beranak. Gituin. Anak kuncinya beranak. Anak gawangnya beranak. Itu kan terminologis itu. Dan teologis. Itu bicara terminologi. Itu kalau bicara teologis lagi nanti saya menyimpang dari iman. Tapi saya bicara soal kita anak-anak Allah, teknosteos. Itu anak-anak yang mewarisi kerajaan Allah. Jadi kalau kita mewarisi kerajaan Allah, kita beriman kepada Tuhan, gaya hidup, karakter, sikap, perbuatan kita harus sesuai dengan kerajaan itu. Kan kita sudah bicara kerajaan itu Basilia. Dalam pertemuan-pertemuan kita pertama itu. Beriman dalam Kristus berarti hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Itu pertama. Membangun hubungan dengan Tuhan. Gairah semangat untuk bersekutu dengan Tuhan itu mesti harus membara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita bukan hanya sebatas berdoa, mau makan, mau tidur, mau jalan, punya masalah berdoa, teriak-teriak sama Tuhan. Bukan itu. Dimanapun juga kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam perjalanan. Kalau saya bawa mobil atau saya naik Vespa atau motor, saya menyanyi. Itu sudah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jelas kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan itu kudus, kita harus hidup kudus. Kalau Tuhan itu baik, kita harus berbuat baik. Gitu. Persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita semakin lekat, semakin dekat. Kita sensitif. Gitu loh.
Hidup dari iman berarti hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sedang hidup dalam persekutuan dengan Kristus sama artinya dengan hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sama itu. Persekutuan kita dengan Kristus itu harus berdampak dengan persekutuan kita dengan sesama, saudara. Beriman itu taat. Dikatakan dalam Roma 16, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh titik para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Iman harus taat yang saya singgung tadi. Pengetahuan iman berhubungan dengan pengetahuan yang menjadi dasar, yang menjadi sumber kekuatannya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bahkan iman itu sendiri adalah pengetahuan dan hikmat. Jadi iman kita itu harus kita tambahkan dengan pengetahuan dalam 2 Petrus itu. Pengetahuan apa? Pengetahuan akan firman. Makanya pentingnya kita membaca firman Tuhan. Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata hidup itu kan soi, bukan bio. Kalau bio itu kan binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia pada umumnya itu bio hidup. Tapi soi itu hanya didapatkan kalau orang percaya pada Yesus, bertobat, dipanggil, bertobat, menerima lahir baru, dan beriman. Ya, beriman. Sehingga dia mesti harus menambah pengetahuannya itu dengan membaca firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Itu jenis rusa yang akan mati kalau beberapa hari tidak mendapatkan air. Hidup kita mesti harus begitu kalau kita tidak baca firman Tuhan. Udah hidup kita bisa ngawur itu. Bisa emosional, banyak marahnya. Mempercaya atau mengandalkan, sebab iman bukan soal akal, melainkan soal seluruh kehidupan manusia. Iman itu soal hati, inti dari kehidupan orang beriman itu. Mempercayai janji Allah dan menyerahkan hidupnya. Jadi tidak lagi bersandar kepada kekuatannya, kekayaannya gitu. Kalau di karismatik kan ada lagu, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai, kan lagunya gitu. Tetapi kalau orang tidak beriman, atau orang beriman yang tidak taat, aku tidak khawatir, tabunganku di bank masih banyak, itu ya. Aku tidak khawatir, deposito ada di mana-mana. Wah, kalau begitu duniawi itu, saudara. Bukan berarti kita tidak boleh punya deposito dan tabungan, kita harus. Kalau bisa, usahakan mesti harus begitu. Unsur-unsur iman itu harapan. Ya, tadi saya tidak baca ini ya. Ini unsur-unsur iman. Unsur iman ya, bentar. Unsur iman itu taat tadi. Unsur iman yang kedua pengetahuan, menambahkan pengetahuan. Unsur iman ketiga itu mempercayai atau mengandalkan. Berharap, itu unsur iman. Jadi kalau orang beriman taat, orang beriman itu belajar, orang beriman itu mengandalkan Tuhan, berharap. Ya, itu unsur selanjutnya. Harapan karena iman diarahkan kepada Kristus, maka iman dihubungkan juga dengan harapan. Sebab Kristus adalah sasaran harapan Kristen bersamaan dengan iman dan pengetahuan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Itu harapan. Ya, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, nyanyinya begitu. Tapi habis ke gereja pergi ke dukun. Waduh, itu membuat Tuhan muak itu. Lagunya itu. Demikianlah hidup orang baru adalah suatu kekuatan serta suatu kepastian.
Sebagai hidup yang berpangkal pada iman dan berada dalam harapan, maka hidup yang baru itu memberikan kemenangan. Jadi kita so pasti yakin kita masuk dalam kerajaan surga. So pasti. Kalau kita taat dan tunduk. Kalau orang itu setia, bekerja, belajar sungguh-sungguh di S1, dia akan mendapatkan gelar sarjana. Kecuali di semester 3 dia langsung keluar, drop out. Nggak mungkin dia dapat gelar sarjana. Kan apa ya, gambarannya begitu mudah aja. Jangan bilang selamat tetap selamat. Betul selamat tetap selamat selama dia dalam Kristus. Kalau dia tidak dalam Kristus, wassalam aja. Nah, tanggung jawab orang beriman. Satu, beriman itu adalah menerima iman. Iman itu anugerah. Jadi menerima. Setelah menerima itu kita bertanggung jawab dengan mempertumbuhkan iman. Ya, iman harus bertumbuh. 1 Petrus 2:2. Jadilah bayi yang baru lahir yang ingin susu yang murni dan rohani, yang olehnya kamu diselamatkan. Yang olehnya kamu bertumbuh dan diselamatkan. Kalau tidak bertumbuh bagaimana, Pak? Ya tidak diselamatkan. Kalau tidak bertumbuh, imannya mati. Loh Pak Pendeta bisa ngomong begitu Pak? Itu orang yang disalib Tuhan Yesus Kristus itu gimana Pak? Hari ini juga kamu akan masuk dalam Taman Eden. Saya yakin orang yang disalib Tuhan Yesus itu dia udah kenal Yesus. Kenal dalam tanda kutip, mengerti. Dia hidup pada salib. Tetapi dia... Maaf Pak Epras, suaranya hilang Pak. Iya, maaf Pak, suaranya hilang. Sinyalnya kali ya. Iya, Kita tunggu sinyal. ya. Itu bukan. Iya, ya sudah Pak. Ya, Tadi oke. terputus Ya, Pak. iya Pak, terputus. Sudah terdengar lagi Pak suaranya. Silakan Pak. Oh. Dari mana yang nggak clear? Menerima tadi udah ya? Menerima pertama ya? Iya, masuk yang kedua Pak, bertanggung Bertanggung jawab. jawab. Ya, Kalau kita sudah menerima, kita bertanggung jawab dan mempertumbuhkan iman. Itu tugas kita. Kita tidak bisa berdoa, Tuhan tambahkan iman kepadaku, terus iman kita kuat. Enggak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mesti maaf Pak Epras, suaranya hilang kembali Pak. walah Iya, ini. ya sudah Pak, sudah masuk lagi Wah, suaranya. ini berarti ini Iya, tidak ada unsur kesengajaan. iya, iya. Udah Pak, udah Jadi masuk lagi suara. jadi memang kita harus kedengaran nggak suara saya ini? Iya, sudah Pak, sudah Oke. terdengar kembali. Ya. Untuk kita bertumbuh itu bagian kita, bukan bagian Tuhan. Dalam arti usaha kita ini membaca firman Tuhan setiap hari, itulah tolak ukur kita, iman kita kuat. Terus mempertahankan iman. Ya, barang setia sampai akhir. Bertahan sebab banyak godaan, banyak masalah, banyak tantangan gitu. Banyak tantangan. Itu harus kita pertahankan. Dan terakhir memberitakan iman itu. Jadi kita jangan puji Tuhan, saya beriman pada Yesus, saya punya selamat. Lo jangan bilang begitu.
Justru kau beriman itu tanggung jawabmu banyak mempertumbuhkan, mempertahankan, memberitakan iman itu. Ya, kalau saudara punya anak kecil bayi, oh puji Tuhan, bayi lahir. Jangan bayinya waktu lahir. Gimana membesarkan bayi itu, menyekolahkan, membawa kepada Tuhan. Makanya saya bilang anak saya Senin yang lalu, ya melahirkan itu anak-anak perempuan. Jadi cucu saya udah 5. Dah kamu sekarang anakmu udah 3, kamu harus semakin bertanggung jawab. Ya, doa, bekerja sungguh-sungguh. Jadi bukan horenya itu, ya. Jangan orang oh puji Tuhan Pak, saya sudah menikah, pengantin baru Pak, puji Tuhan, punya istri. Lo jangan bilang enaknya aja puji Tuhan punya istri, bisa kemana-mana. You mesti harus menghidupi istri, nanti menghidupi anak, tanggung jawabmu besar, gitu loh. Iman dan pengetahuan. Iman dan pengetahuan itu saling menambah. Pengetahuan iman adalah kehendak Tuhan. Ya, mengerti iman kehendak Tuhan. Iman bukan hanya soal akal, melainkan seluruh kehidupan manusia, karena iman merupakan soal hati yang tadi sudah singgung. Pengetahuan di sini mengerti kehendak Allah, telema. Telema itu apa yang di yes, di mau Tuhan, apa yang dapat dinikmati Tuhan. Kalau saya kemarin dari Lampung ya, waduh makanannya enak itu. Ya, dikasih makanan enak dan lain-lain dari Lampung. Tapi kalau saya di tempat lain dikasih makan enggak enak, ya saya enggak bisa menikmati. Walaupun itu makan, tapi saya enggak nikmati, memang saya enggak suka. Kayak tadi ada perpisahan kelas 6, saya diundang. Karena saya walaupun pensiun saya diundang karena makan ada jengkol. Oh enak Pak jengkol, tapi saya enggak mau. Saya enggak bisa menikmati jengkol. Enggak doyan saya. Dan dinikmati. Nah, hidup kita harus bisa dinikmati Tuhan. Menyenangkan hatimu Tuhan. Lebih dari segalanya. Lagunya kan gitu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Hidup kita dinikmati. Nanti pada akhir zaman itu tidak semua orang menyebut Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak yang dapat dinikmati. Dia kan pendeta besar, Pak. Ya, jadi pendeta besar menikmati untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, tapi saya enggak semua begitu. Ada juga yang begitu. Ya. Melayani memberi hidup, bukan mencari hidup. Gitu loh. Hati-hati, saudara ya. Nah, ini hampir habis. Sudah habis. Tadi iman. Sekarang bicara soal pembenaran. Karena hari ini harus selesai. Kata pembenaran adalah kata yang dipakai di bidang kehakiman. Kalau orang sudah percaya pada Tuhan, dibenarkan. Oleh iman kamu dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Rom 5 ayat 1. Allah membenarkan manusia, artinya menganggap manusia tidak bersalah adalah sama dengan Allah mengampuni dosa manusia, atau Allah mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri, atau Allah menjadikan manusia menjadi anak-anaknya. Jadi dibenarkan itu dalam dunia kehakiman. Yang tadinya dianggap salah, tetapi karena seseorang dibuat benar. 2 Korintus 5 ayat 21 ya kalau salah itu. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa supaya kita dibenarkan. Menurut teologi Yahudi, membenarkan adalah tindakan Tuhan Allah yang akan dilakukan kelak pada akhir zaman. Yaitu jikalau Tuhan Allah akan bertindak itu sebagai hakim ilahi yang menghakimi segala umat manusia. Kalau kita sudah dibenarkan, kita harus hidup benar. Rasul Paulus mengajarkan kebenaran yang dilakukan bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu konsep Yahudi. Tetapi kita dibenarkan karena Kristus. Dan kebenaran yang Paulus ajarkan itu bersifat eskatologis, melainkan bukan hanya bersifat eskatologis, bukan hanya bersifat future, tapi juga sekarang present. Saat kita hidup itu, kita dibenarkan
Kalau kita sudah dibenarkan, maka kita harus hidup benar. Ya, lagu anak sekolah minggu lagi, Bapak Ibu ya. Tuhan angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Tuhan angkat bebanku dan buang ke laut. Ya sudah dibuang ke laut. Dan dilakukan lagi. Buang ke laut, biur, dipancing lagi. Berbuat dosa lagi. Oke. Menurut, nah ini pengudusan. Jalan masuk gereja itu juga kudus. Pengudusan adalah karya Allah yang menguduskan orang beriman di dalam Kristus. Jika Allah telah menguduskan orang percaya, maka konsekuensi orang sudah yang dikuduskan terpanggil untuk menjaga kekudusan dengan hidup kudus. Kata kudus berasal dari kata gados, yang artinya disisihkan dari dosa dan diperuntukkan untuk sesuatu yang mulia. Kalau hidup kita itu sudah dikuduskan, hidup kita hanya menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan Tuhan. Dan setiap orang harus berusaha untuk mewujudkan hidup kudus. Dengan tidak hidup dalam dosa dan kehidupan yang diperuntukkan kepada Allah yang telah menguduskannya. Haleluya. Amin. Habis. Saya serahkan. Puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Eva Proditus untuk materi yang telah dijabarkan pada kami malam ini, sehingga memberi kami pengertian yang benar akan kehendak Tuhan bagi diri kami. Baiklah, sekarang baik untuk pengumuman selanjutnya, besok di kelas kami hari Jumat tidak ada pembelajaran, dikarenakan para narasumber kami mempunyai kepentingan yang lain. Terima kasih. Baik, kita sekarang masuk akan tanya jawab dan diskusi. Tapi terlebih dahulu mohon Bapak dan Ibu untuk meraise hand jika ingin bertanya agar lebih tertib. Dipersilakan Bapak dan Ibu ingin bertanya. Atau menambah juga enggak Ya, apa-apa. atau menambah Ya, juga Pak boleh. Efras kurang begitu Pak ya. Ya Iya. silahkan, kita itu namanya sharing ya Bu ya. Betul, Kan Pak. dosen itu bukan segalanya tahu, pasti ada yang kurang ya. Bu Heni pasti Iya, ini Pak Efras kurang ini, boleh. Ya, iya, bukan dikoreksi tapi ditambah. iya. Betul, Pak. Kita kan ini kan Iya, sesi diskusi dan sharing tanya iya, jawab ya, Pak ya. Ya iya, baik, iya, kalau iya, belum iya. ada Itu kayaknya ada pertanyaan di live oh chatting ya deh. di live chat ya. Oh ya sebentar saya Iya. lihat ini, Pak. Tadi dari Ibu Yuli Sabto Aji. Ya, Itu dia Bapak, bertanya, itu Bapak. Pak. Oh, Bapak ya, Bapak Yuli Ya. Sabto Aji. Pak Yuli ini bertanya, menurut Pak Epras, manakah doktrin yang benar? Apakah iman percaya Kristus keselamatan bisa hilang atau sekali diselamatkan pasti masuk kerajaan surga? Iya, dipersilakan Pak Iya, Epras untuk menjawabnya. oke. Kalau saya boleh mengilustrasikan yang seperti saya katakan tadi, bahwa keselamatan itu adalah hasil dari kita beriman kepada Tuhan. Itu future, nanti eskatologis. Bagaimana kita meraih itu? Kita harus konsekuen, konsisten, memegang teguh. Yang namanya memegang teguh, itu jangan dilepaskan. Makanya iman itu bertumbuh, beriman, memegang teguh, dan mempertahankan. Kalau dia itu ilustrasi yang saya katakan tadi, dia masuk S1, sarjana ekonomi, dia bakal calon sarjana ekonomi. Kalau dia sungguh-sungguh serius. IP-nya 3,9 cum laude. Dia kalau tekun, pasti dapat. Sekali masuk tekun, pasti dapat sarjana. Dan menunaikan tanggung jawab. Sekali selamat, tetap selamat. Kalau dia dalam Kristus dan hidup kudus, hidup benar, iman. Tetapi keselamatan itu bisa hilang kalau dia masuk
ke mahasiswa kuliah, tapi drop, dia tinggalkan. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Wah, setia, rajin gitu. Tapi umur 30 kok kayaknya belum ada yang melamar saya ya. Truk aja punya gandengan, masa saya enggak punya gandengan, begitu kan? Akhirnya ada yang melamar dari tetangga sebelah. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Hilang keselamatannya. Karena dia enggak konsekuen. Begitu Ibu jawabannya. Iya, seperti itu. Iya, bagaimana Pak Yuli? Jelas ya? Pak Yuli Pak Sabto Yuli. bagaimana dari Solo? Aduh, kota kelahiran Iya, saya nih Pak ini. coba saya. Ya, Pak Yuli bagaimana? Jelas Pak? Iya, Oke. terima kasih Pak Epras. Shalom semua Shalom, Ya, teman-teman yang ada shalom. di Nah, Iya, Iya. memang saya sedang berpikir karena ada Calvinisme dan Armenian ya. Terus antara sekian orang ini di sekian pandangan ini mana yang benar gitu loh. Tapi kalau secara pribadi memang saya masih mencari-cari identitas tentang keselamatan itu. Cuma memang saya lebih cenderung ke jawaban ke Pak Epras ya. Artinya bergaya Armenian ini. Iya, jadi nih. kalau menurut pendapat saya seperti itu Pak Epras. Jadi memang seperti Paulus juga bilang, peliharalah keselamatanmu gitu loh. Dan satu lagi saya juga berpikir tentang ketika Tuhan tidak mengenal kita sebagai orang percaya karena kita membuat kejahatan. Jadi ada 2 ayat itu yang membuat saya dan juga ada penambahan dari beberapa hamba Tuhan yang menyatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Kira-kira Itu dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan ketika itu bahwa kalau imanmu tidak menjadi sia-sia. Lah betapa enaknya kalau orang itu sekali selamat terus dia berbuat dosa. Itu Ibrani pasal 6 itu menyalibkan Tuhan yang kedua kali menginjak salib. Itu kan mempermalukan malah, mempermalukan Tuhan. Tetapi kalau ditanya mana yang benar? Jelas jawabannya siapa yang menjawab, Pak? Yang menjawab Arminian terang gitu. Misalnya saja kalau orang masuk agama A, dia bertobat atau murtad? Siapa yang jawab dulu? Yang menjawab dia agama B. Oh, dia bertobat, tapi agama A bilang lu murtad, gitu kan? Kalau ditanya agama, oh dia bertobat, bagi dia murtad, gitu. Siapa yang menjawab, Pak? Gitu Pak Yuli ya. Iya, Pak Epras. Iya. Terima kasih Pak Epras. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Yuli untuk partisipasinya. Ya, ini ada lagi Pak Epras yang akan bertanya adalah Pak Ade Hendra. Ya, dipersilakan Pak Ade Hendra. Monitor Pak. Ya. Jadi menurut Bapak iman itu relatif tergantung bagaimana setiap orang meyakini dong Pak ya? Maaf kurang Iya, kedengaran, kurang jelas Pak suaranya. Jadi iman itu tergantung kepada bagaimana setiap orang masing-masing meyakininya Pak ya? Ya, meyakini Yesus Kristus Pak. Dan melakukan. Bapak beriman bahwa bahwa dengan iman kita itu kita bisa memindahkan gunung. Yesus mengatakan itu. Bapak beriman. Beriman Kenapa? memindahkan gunung dalam tanda kutip gunung apa ini? Gunung masalah. Kalau ayat ini mau ditafsirkan secara letterlek atau harafiah sebab Alkitab itu bisa ada yang letterlek, ada juga harafiah, juga ada kiasan. Memindahkan gunung ini di dalam arti gunung masalah, gunung kesulitan, gunung itu Pak. Tapi bukan kalau ya. nggak salah ayat itu tidak bicara tentang kiasan deh Pak. Sama kayak apa memindahkan pohon apa katanya ke pohon ara ke dalam laut gitu. Apa ada ayatnya seperti itu ya kalau nggak salah ya. Menurut Bapak itu kiasan? Ya. Memindahkan gunung itu? Ada yang menafsirkan secara kiasan. Tetapi ada juga yang menafsirkan secara harafiah.
Ada juga pengalaman-pengalaman kesaksian-kesaksian orang yang dituntut memindahkan gunung dengan doa, dan itu bisa terjadi karena terjadi gempa, gunung itu bisa rata. Itu ada kesaksian yang pernah saya dengar. Tetapi iman sebiji sesawi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu ya dan amin. Itu, Pak. Di di ayat mana itu ya dikatakan bahwa jadi di Yohanes dikatakan Yesus mengatakan di rumah Bapakku ada tempat tinggal, ya kan? Ya, Kemudian kalau kita lihat susunan Alkitab itu, kemudian di Ibrani 11 kah? Di ya, situ ada dikatakan menindaklanjutin dari ucapan Yesus itu, bahwa di situ dikatakan eh, bahwa Allah menyediakan tempat untuk kita di surga. Dia membangun kota itu, gitu kira-kira kalimatnya. ya. Nah, menurut Bapak itu kiasan atau apa? Jadi menyambut dari ucapan Yesus di Yohanes mengatakan di rumah Bapakku ada tempat tinggal, kemudian Rasul Paulus itu nggak salah di Ibrani, kalau nggak salah Ibrani 11, dia mengatakannya. Satu perikop itu dengan iman adalah Iman, apa ya itu iman, guys? ya, ya. Ya di ayat berikutnya itu ada di situ. Apa bisa kita buka apa bagaimana? Sebentar ya Pak ya, biar kita jangan kabur ya. Ya, Ibrani pasal 11 itu ya. Ya sebentar ya Coba Pak. Bapak baca saja ya. Iya, saya baca sebentar ya Pak ya. Ibrani 11. Kita mulai dari ayat 1 saja ya, biar kita lihat konteksnya. Oh ya, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Itu ayat 3. Ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban yang lain. Oke. Karena iman ayat 5, Henok terangkat. Kemudian tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kepada Ayat Allah. 6. Ya. Karena iman ayat 7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan dan seterusnya. Ayat 8. Karena iman Abraham tahan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik surga dan seterusnya. Walaupun dalam hal ini dia tidak mengetahui gitu kan. Ya, Karena iman ia diam di tanah yang janjikan seolah oke. Terus sebab itu sebentar ya. Oke. Ayat 3 ayat 10. Sebab itu ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi ya. sebenarnya ini menyambut dari Ayat itu bicara soal Yohanes. Abraham ya. Konteksnya Ya, konteks Abraham itu. iya. Jadi Abraham di sini meyakini dia ya bahwa dia Ya, bahwa sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi Abraham meyakini bahwa Tuhan akan membangun suatu kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Sebenarnya ayat ini kalau saya lihat ini menyambut dari dari pernyataan Tuhan Yesus di Yohanes berapa Yohanes itu? 14 ayat 3. Iya, di rumah Bapakku ada tempat tinggal kan gitu Iya, kan? Jadi iya, kalau kita lihat susunan Alkitab itu, maka ayat ini menyambut itu sebenarnya. ya, Jadi Paulus di sini mengingatkan kembali itu sehingga muncul ayat 10 itu. Dia menanti-nantikan dasar kota yang punya dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, ya, benarkah Allah akan membangun kota yang akan memiliki dasar yang dibangun dan direncanakan oleh Allah? ya. Kalau Itu konteks pertanyaan. ayat itu tadi konteks ayat eh, tentang Abraham, Ya. kota-kota Kanaan, ya, yang baru gitu, kota Hmm. yang gitu. Tetapi Hmm. dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, itu ayat Hmm. yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, juga percayalah kepadaku, karena di Hmm. rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Kenapa Yesus berkata begitu? Ya. Yang pertama, mereka itu kan takut berpisah dengan Tuhan, karena Hmm. Tuhan akan mati. Dan Hmm. kematian itu bukan perpisahan, tetapi kematian itu merupakan awal kehidupan kekal, satu kali di rumah Bapakku. Kalimat ini adalah kalimat gaya antropomorfisme. Gaya yang dimana manusia mengerti.
Kalau Hmm. pakai gaya bahasa surga, Hmm. manusia tidak mengerti. Maka dalam Alkitab itu ada banyak gaya-gaya bahasa kayak Allah menyesal, ya, Allah Hmm. apa ya, cemburu. Itu gaya-gaya bahasa antropomorfisme yang manusia bisa menangkap, tetapi dalam arti luas berbeda. Itu dalam terjemahan lain tidak diterjemahkan rumah, tetapi diterjemahkan satu tempat yang luas. Hmm. Ya, satu Hmm. tempat yang tidak terbatas. Ya, Hmm. jadi itu gaya bahasa yang manusia, yang murid-muridnya tahu. Tapi intinya satu perkara bahwa Hmm. manusia itu bukan hanya di dalam dunia ini perlu kediaman, tetapi di balik kematian pun juga dia perlu mempersiapkan kediamannya, yaitu dalam kerajaan surga melalui Hmm. keselamatan dalam Yesus Kristus. Gitu Pak Ade, Pak Indra. Hmm. Jadi menurut Bapak Allah akan menyediakan suatu kota yang memiliki dasar itu adalah suatu kiasan atau metafora atau emang itu real maksudnya ke depan? Ya, saya percaya di balik kematian itu Allah menyediakan tempat bagi kita. Apapun namanya, entah itu kota, langit baru dan bumi baru, atau Hmm. surga. Itu Hmm. satu tempat dipastikan Tuhan menyediakan kita. Ya, Jadi Tuhan akan menyediakan kota. Bapak yakin? iya, saya yakin Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Ya. yang beriman Soalnya dan melakukan tugas. soalnya kalau kita lihat nanti di Wahyu 20 kalau nggak salah, di situ ada kota, ada dasarnya dari batu-batu mulia. Apa itu kiasan kah itu atau memang itu real maksudnya? Menurut pandangan Bapak ada? Ya, itu tulisan Paulus di Pulau Patmos. Iya. Tulisan Paulus di Pulau Yohanes di Pulau Patmos itu dia melihat apa yang dapat ia lihat, yang juga dapat dimengerti oleh manusia yang tadi. Nah, menunjukkan betapa megahnya, betapa hebatnya kota yang nanti akan disiapkan bagi orang-orang yang menang. Itu kalau dalam ketujuh gereja itu, barang siapa menang dia akan mendapat ini, barang siapa menang akan mendapat Hmm. mahkota, barang siapa mendapat pohon kehidupan dan lain-lain. Tapi so pasti Hmm. kita percaya Tuhan pastikan tempat kota, Jadi, ya. jadi dikatakan di situ kan ada kota, ya kan, ada dasarnya, ada gedungnya, ada jalannya. Menurut Bapak itu kiasan atau real yang dilihat Yohanes itu? Itu emang itu yang dilihat atau itu sesuatu yang khayalan menurut Bapak? Bagaimana tuh dia melihatnya real? Dia real, dia lihat real. Kalau enggak real dia, kalau khayalan bayang-bayangan tuh enggak. Dia real, lihat nyata. Dan itu Ya. menunjukkan masa yang akan datang, orang yang beriman kepada Yesus Kristus dipastikan dia hidup dalam kemegahan yang diilustrasikan jalannya dari emas, dari mutiara dan lain-lain. Ya. Begitu Ya. Pak Indra. Ya, jadi itu kota panjangnya 2000 setelah kita hitung, Pak, panjangnya itu 2400 km. Itu kira-kira jarak dari Medan ke di Pulau Jawa itu ada satu kota itu bisa kita lihat segitu panjangnya. Lebarnya juga segitu. Masuk akal nggak menurut Bapak dalam konteks ini? Panjangnya 2400 km setelah kita hitung, lebarnya juga 2400 km setelah kita hitung. Ya, begini Pak. Wahyu itu kitab apokalipten, penyingkapan sebuah tabir, di mana di dalamnya itu ada angka-angka yang merupakan simbol yang kita tidak, yang saat ini jelas saya tidak menjawab karena itu simbol-simbol perlu dipelajari. Itu simbol-simbol dalam arti tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan itu berapa meter dan lain-lain. Kalau itu hanya dibatasi meter, surga apakah hanya segitu? Itu hanya simbol-simbol yang mesti kita harus banyak belajar dari situ.
Gitu Pak jawaban saya. Jadi Bapak nggak Baik. yakin itu kota itu? Ya, Maaf Pak Ade Iya Hendra, tadi untuk selanjutnya next ya untuk yang lain karena nanti nggak kebagian Pak. Jadi sudah enggak, dijelaskan Bang Mus, ya, kita satu hal kita sudah fokus. dijelaskan. Enggak, Tadi kita kan Bapak itu membagi kan kepada yang yakin lain. ada kota. Maaf ya Pak, ya, ini ya ada bukan kota kelas Pak. perdebatan, tapi Ada ini kelas Gimana, Pak? pembelajaran. Ada kota pasti itu. Kita yakin Pak, udah. Tapi untuk besar dan tidaknya, berapa panjangnya, ya nanti Tuhan yang sediakan. Gitu Baik Pak. Pak Epras. Ya, baik kita lanjutkan kepada penanya yang lain yang sudah menunggu ya, yaitu Pak Kemiri. Dipersilakan Pak Kemiri. Monitor Pak Kemiri. Salam Pak Iya. Pak Proditus. Haleluya. Salam Pak Semuk Shalom, shalom. Lala. Mudah-mudahan bergairah. Aku hanya komentar aja untuk Pak Semuk Lalang. Ya kalau saya sih, iya betul persepsi saya itu manusia itu melihat satu kota, tapi nggak tahu kalau udah di surga itu apakah itu sama dimensi kita manusia itu kota atau kalau kita udah dalam tubuh kemuliaan itu persis sama atau tidak, halalu alam ya. Oke, Nah, nggak itu perlu diperdebatkan lagi. gaya antropomorfisme Pak. Gaya yang dimengerti, bahasa yang dimengerti manusia kota. Entah Iya. nanti di sana kayak apa? Ya betul, kita nggak tahu. Lihat aja nanti. Betul Pak. Yang Oke, ini Pak, ini bagus juga ini maksudnya topik malam ini. Kita selama ini menyederhanakan imam itu hanya sederhana aja ya. Mungkin begitu gampangnya kita membaptiskan orang udah bilang percaya pada Tuhan. Padahal kalau bilang itu seperti perumpamaan di Tuhan ataupun kata-kata Paulus juga di jemaat itu masih banyak orang percaya itu maksudnya tidak beriman. Dalam arti konteksnya saya bilang gini, sama seperti firman Tuhan yang jatuh di batu itu ya, kelihatannya ya tumbuh, ya kita definisi kita mungkin di situ udah kita bilang beriman ya. Tapi kalau tahu-tahu lahirnya lenyap. Nah, seolah-olah kita bilang hilang keselamatan, ya betul kamu saya. Mungkin di sini kita salah di persepsi semua tentang iman. Kita harus satu bahasa. Kalau kita lihat saat ini begitu luas sekali. Iman itu bukan hanya sederhana itu. Seperti kita menerima tumbuh padahal hati kita berbatu-batu dan kita bilang percaya. Padahal kalau Pak Ditus tadi jabarkan banyak lagi tadi itu. Waduh, harus ada setia apa dan lain sampai saya lupa. Sampai pada akhirnya sebenarnya Tuhan itu menginginkan kita iman itu seperti yang Pak gambarkan tadi itu apa itu tentang Daniel itu ya. Sekalipun ataupun itu sama seperti di Habakuk 3 itu Pak itu. Sekalipun pohon ara tidak berbuah bla bla bla, tidak ada panen bla bla, tetapi aku tetap beria-ria di dalam Tuhan, bersenang-senang bla 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 karena ada keselamatan. Saya pikir mungkin definisi iman yang perfect mungkin sampai tahap di situ dan kita harus belajar ke sana saya pikir. Jadi memang konteks yang dibilang seperti Pak Yuli itu mungkin juga yang bilang hilang keselamatan bla bla ya memang harus kita buat dulu definisi iman yang sebenarnya di mana. Nah, kalau saya lihat pengetahuan saya Bapak ini tambah pengetahuan saya definisi iman itu banyak ya, maksudnya lebih dalam lagi ya, nggak sederhana yang saya pikirkan selama ini. Itu aja komentar saya Pak Proditus. Iya, Oke. terima Itu penambahan Pak kasih. ya. Tapi kita Pak tetap Kemiri. yakin bahwa dunia ini bukan rumah kita dalam kerajaan surga dan itu harus kita yakin. Amin. Iya. Ini saya juga mau sharing nih Pak Epras mengenai beriman ya. Dulu sebelum saya sering belajar tentang kebenaran firman di kelas-kelas seperti ini, jujur aja Pak, memang saya benar-benar tidak paham gitu loh. Maksudnya beriman kepada Yesus itu seperti gimana gitu. Dan memang benar firman Tuhan itu mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi memang saya merasakan sejak saya belajar Pak Epras ya di kelas-kelas Zoom pembelajaran firman itu menambah pengetahuan pada iman saya dan secara otomatis iman saya bertumbuh gitu. Dan saya jadi mengerti
apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau pada diri saya, pada hidup saya, sehingga, saya mulai, melakukan apa yang Tuhan ajarkan, pada kebenaran firman-Nya pada saya. Jadi ya memang benar ya Pak Epras bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita, eee, menerima, eee, Yesus sebagai juru selamat tidak selesai sampai di situ saja ya Pak, tapi kita harus menambahkan iman kita pada pengetahuan, Pengetahuan. ya lalu kemudian kita berusaha ya Pak, agar Iya. iman itu bertumbuh, gitu. Jadi kita nggak bisa pasif lalu, ibaratnya seperti, ya sudah pokoknya udah terima Yesus ya sudah selamat tetap selamat seperti itu ya Pak. Oh, Dulu saya enggak. pengertiannya seperti itu, tapi setelah saya banyak belajar saya baru paham, oh apalagi sekarang Pak Epras menambahkan lagi kepada materi malam ini bahwa, ya kita beriman itu berarti ya kita harus taat, setia ya Pak, melakukan Iya, apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Jadi kita selain selain kita percaya ya seperti itu ya Pak Epras ya? iya. Iya, luar biasa. Kita Terima kasih, percaya itu Pak. di dalamnya ada ketaatan dan kesetiaan, ada Iya, ketulusan, ada kerendahan mhm, hati, ya itu banyak. iya betul. Iya, baik, sekarang boleh siapa lagi yang mau, sharing atau bertanya mengenai materi malam ini? Dipersilakan Ibu Heni, apa mau menambahkan Ibu? Silakan. Atau yang lain? Pak Kodeks? Iya, Oh ya, silakan. saya Ya Ibu Heni mau silakan, iya ngobrol, iya, ya mau ngobrol silakan Ibu, aja iya, gini. heeh, Heeh. Eh, ternyata kita beriman ini bukan hanya asal beriman aja ya Pak Epras ya. Ternyata harus banyak yang harus dikerjakan di dalam kita beriman ya Pak ya. Iya, Termasuk kita kan kami sekarang kan lagi kuliah nih Pak di RBO ya. iya, Sama Sis Aling juga lagi kuliah iya, gitu kan. Nah, kami juga mau menjalani iman kami itu betul-betul nggak keliru, jadi tidak menafsirkan sesuka hati gitu kan. Nah, alangkah sedihnya saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang cerdas, cerdas, bagus, pinter. Dari mana saya tahu cerdasnya? Logikanya jalan. Tadi contoh lah Pak Hendra itu. Saya udah tahu dia siapa dia gitu ya. Nah, cuman sangat disayangkan sekali dia mau belajar firman Tuhan itu sendiri. Dia nggak mau belajar melalui institusi pelajaran. Ya kayak kita waktu Pak Epras kan guru sekolah ya, anak-anak mmm, murid itu kan dididik secara benar supaya mereka mendapatkan pengetahuan dari kelas TK, SD, SMP, SMA, naik kuliah, bahkan mhm, yang sudah tamat doktoral itu juga masih mau sekolah lagi. Karena apa? Ternyata benar apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa pengetahuan itu seluas lautan, ya, sedalam lautan itu seluas lautan. Itu benar-benar anak-anak Tuhan itu harus mau mengedukasikan dirinya dengan pengetahuan yang benar supaya imannya tuh bertumbuh secara benar. Benar nggak Pak Epras kalau menurut iya. saya itu? Memang iman itu di dalam iman itu ada pertumbuhan, Bu. Hmm. Iman itu ada pertumbuhan. Kalau iman tidak bertumbuh, itu menjadi iman yang mati. Iman yang bertumbuh itu adalah iman yang belajar kebenaran firman, menjadi rema, menjadi pesan khusus yang mengubah. Kalau menjadi sebuah logos ilmu, itu tidak akan bisa mengubah. Ada aja ada orang, misalnya saya khotbah nih, saudara-saudara hamba Tuhan, pelayan Tuhan tuh dia diakonos, ada daulos, dia langsung buka Google, oh bener nih hamba Tuhan. Kalau salah langsung, oh tadi salah Pak, ini begini. Nah dia memahami hanya sebagai pengetahuan yang bisa menjatuhkan gembala atau pendeta. Nah walaupun itu juga harus hati-hati.
harus belajar. Semua harus belajar. Tapi pembelajaran ini yang saya katakan tadi sharing untuk menambah, ya saling memahami, saling gitu Pak. Gitu Ibu, bertumbuh. Betul ya Pak. Ya, jadi kita itu memang harus punya kerendahan hati untuk mau belajar dari orang lain ya. Iya. Karena banyak itu saya lihat kesombongan itu di dalam apologet ya Pak ya. Karena saya berkecimpung di bagian apologet ini. Jadi mereka itu mempertahankan pendapat mereka yang tidak sesuai, kan ada barometernya. Di dalam segala macam itu kan ini benar apa enggak. Contoh, saya waktu membuat kue, ya saya ada resep. Nah, dilihat saya berhasil membuat kue itu, ya kalau sukses kan gitu. Nah, demikian juga untuk seperti firman Tuhan. Jadi jadi intinya gini, sebenarnya menurut saya nggak salah kalau mau belajar firman itu sendiri, nggak salah. Tetapi harus kita cek apakah yang kita pelajari ini bertentangan dengan yang lain. Kalau bertentangan dengan yang lain, berarti yang kita pelajari itu salah. Harus membuka hati, berbesar hati, menerima. Berarti kita nggak jadi arogan, nggak sombong. Ya, gini, kita otodidak memang penting, otodidak. Otodidak itu belajar sendiri. Itu apalagi sekarang melalui YouTube dan otodidak. Tetapi kita memang harus juga belajar pada guru atau gembala supaya jangan terjadi miss. Sebab kadang-kadang ada beberapa jemaat yang rasional. Kalau tidak bisa diterima, itu gembala didebat habis. Dan saya pernah mengalami seperti itu. Didebat habis. Oh Pak, ini kan begini dalam ayat ini. Ya sudah, kalau debat kusir tidak selesai-selesai, saya gitu. Itu besar lebih banyak belajar. Nanti kamu akan memahami dan mengerti firman. Gitu Ibu. Ya. Oke, masih ada Ibu? Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Ya sekali lagi ya, ini sudah jam setengah 11 ya. Iya baik Pak. Ini coba, ini ada lagi ya Pak. Iya Pak Irwan aja yang ya oke. Terakhir ya. Iya. Iya, shalom Pak Irfan, silakan. Shalom Pak Irwan, mau menambah atau mau bertanya silakan. Kalau bisa saya jawab sekarang. Iya, selamat malam Pak. Menurut malam. Bapak, menurut Bapak Roh Kudus itu memiliki rupa atau tidak? Apa Pak? Menurut Bapak Roh Kudus itu ada rupanya apa tidak Pak? Ini sepertinya Pak Ade Hendra yang tadi ya. Suara sama bukan. Nih. Roh Kudus itu, roh itu dalam bahasa Ibraninya ruak. Pak, terus Pak? Ruak itu hembusan angin. Jadi tidak terlihat, tetapi Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang dia memiliki kehendak. Memiliki rupa enggak Pak? Maksud rupa apa ini? Memiliki bentuk enggak angin itu? Rupa itu kan bentuk Pak ya. Ya. Kalau air ada memiliki rupa atau enggak Pak? Kalau menurut Bapak, menurut Bapak, Pak, ini udah di luar topik ya, soalnya kita kan bicara soal beriman ya. Betul, beriman. Jadi ya, tapi gini, saya jawab soal iman ya Pak ya. Saya suka kali diblokir sama orang ini Pak, karena aku nanyanya tajam-tajam. Orang ini hobi kali memblokir aku Pak. Jadi aku gini Pak Irwan, saya senang, tapi dalam arti begini Pak Irwan, kita ini dalam proses pembelajaran. Dalam arti dalam topik iman. Tapi kalau itu sudah bicara soal Parakletos, soal Roh Kudus, saya kira nanti Bapak bisa bertanya pada teologi PB, teologi PL atau PB. Nanti kalau saya menjawab kurang tepat, malah lebih lama. Jadi saya iman tadi Pak ya. Tapi kan beda pendapat kan boleh Pak ya, betul nggak? Kalau beda pendapat nggak jadi masalah Pak.
Tapi orang ini bukan. nggak mau saya beda pendapat, Pak. Saya Nah, maunya disuruh mereka mengiyakan Bapak begitu. Saya maunya kritis. Gimana ya, itu Pak menurut Bapak? untuk kritis itu setiap orang memang harus kritis. Hmm. Tetapi dalam kritis ini tidak berarti merasa saya paling benar dan yang lain salah. Kan nggak ada saya Kritis, pikiran begitu Pak. ya, kritis itu boleh. Tetapi tidak ada orang-orang, ya ini bukan Pak Irwan sih. Ada orang-orang yang saya jumpai dalam Zoom, itu kritis itu dia sangat memojokkan pembicara. Dalam arti Bapak mesti harus tahu, sekalipun nanti Bapak menjadi seorang dokter, itu tidak 100% tahu semuanya, Pak. Oh ya, setuju saya itu. Jadi kalau bertanya dalam arti secara detail, kayak tadi 100 meter dan lain-lain, itu saya nggak berani dan nggak mau menjawab. Sebab memang kapasitas saya bukan belajar tentang untuk menafsir interpretasi perjanjian baru dalam Wahyu. Jadi Tapi saya Bapak percaya kota itu ada? Nah, jangan kembali ke situ lagi. Saya tetap Kenapa, percaya, Kota itu. bahwa Tuhan Yesus saat memanggil kedua kali, saat datang kedua kali, kita masuk dalam langit baru dan bumi baru, dalam kota yang baru. Itu aja, Jadi Pak, ada ya. kota kan Pak? Ada kota loh Pak? Ya, Pak Kota Irwan, itu Pak satu Irfan. tempat, Pak, ya. Kota itu satu tempat. Kota itu Ada satu. panjangnya, lebarnya, ada Ya. pondasinya, ada Nah, tingginya. kita dibilang. kalau bicara itu memang secara detail, nanti Bapak bisa tanyakan teologi perjanjian baru atau baca buku kitab Wahyu, tafsir Wahyu, dalam arti untuk mengerti, sebab ada banyak angka-angka, tanda-tanda dalam kitab Wahyu yang saya sendiri perlu banyak belajar dan tidak berani dan tidak mau menjawab tentang Jadi itu. menurut Bapak, bumi yang baru, langit yang baru itu, dan bumi yang lama dan langit yang lama itu kan nanti akan berlalu katanya Pak ya? Ya. Bumi yang lama dan bumi yang lama akan berlalu. Datanglah nanti bumi yang baru dan langit yang baru. Kan begitu Pak? Itu kan berarti bicara tentang dua alam semesta. Betul nggak Pak? Dalam dunia yang baru itu jelas bicara soal alam yang lain, Pak. Iya, karena di situ ada langit dan bumi. Ada langit yang baru, bumi yang baru. Nah, langit yang lama dan bumi yang lama katanya akan berlalu. Berarti di situ ada dua sistem alam semesta. Kalau kita bicara alam semesta, berarti bicara ada langit, ada benda-benda langit, diantaranya ada bumi. Kan begitu kan ya? Ya. Jadi gimana menurut Bapak? Bapak Ada dua percaya alam enggak semesta di situ. Bapak percaya enggak kalau nanti Tuhan memberikan langit baru dan bumi baru? Sudah ada itu Pak, cuman kita baru lihat. Yohanes baru melihatnya. Enggak. Tapi itu sudah ada. Bapak percaya enggak? Percaya enggak kalau nanti di balik kematian itu Tuhan menyediakan langit baru dan bumi baru? Atau nanti kalau nanti dunia ini digulung, Tuhan menyediakan langit baru dan bumi baru. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan mewarisi bumi yang ada dalam dunia ini, begitu Pak. Iya. Ini Jadi kita sebenarnya sudah bicara soal teologi eskatologi ini namanya Pak. Tapi saya tidak berani bicara eskatologi sebab memang saya tidak punya bahan banyak. Kurang iman Bapak ke situ. Bukan kurang iman. Saya punya iman, tapi itu bukan wilayah saya. Eskatologi itu proses pembelajarannya, bahan-bahannya banyak. Tapi saya bicara soal iman. Percaya pada Yesus, melakukan rendah hati, taat, tunduk, bertumbuh, bertambah, berkembang, mempertahankan iman. Di situ Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik, sabarlah, masuklah dalam kerajaan Tuhanku. Hanya itu. Itu yang menjadi topik sekarang. Gitu aja Bu Aling ya. Ya, selesai. Betul. Jadi Pak Irwan harus mengerti bahwa bagian dari Pak Epras itu bukan pelajaran tentang eskatologi ya Pak ya. Iya, jadi jangan ngotot ya Pak.
Gitu maksudnya Nanti makanya gitu. nanti belajar. nanti kita belajar. Nanti Iya. ada doktrin, ada Bu ya, eskatologi Mm, dalam arti ada dosanya mm-mm. itu. Oke, Iya, time oke. Baik, dah setengah. puji Tuhan sudah setengah 11 nih Pak di sini ya. Oke. Baik, puji Tuhan pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Terima kasih Pak Epras untuk pembekalan firman yang luar biasa pada malam ini kepada kita semua. Semoga menambah iman kita, pengetahuan firman Tuhan lebih lagi dan menumbuhkan iman kita juga menjadi berkat bagi kita semua. Pengumuman yang selanjutnya adalah kelas ini akan tetap diadakan kembali pada hari Kamis depan di pukul yang sama, yaitu pukul 21:10 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang sama. 21 aja Bu ya. Itu Oh, hari pukul libur, 21 ya. hari Kamis, libur Pak. enggak? Kamis kan libur itu. Enggak libur ya, tetap jalan ya. Tetap jalan, Pak. Oke. Ya, Jam pukul 9 cepat 21 ya, Pak. saya sudah enggak di BBCO lagi, udah selesai. Oh iya, oke Apa berarti. itu eskatologinya udah selesai. Oh iya, berarti. Eklesiologinya udah selesai. Iya, berarti pukul 21:00 waktu Indonesia Barat. Baik, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Epras. Silakan Pak. Iya. Oke, sebelum kita tutup satu hal. Orang yang beriman itu harus punya konsekuensi, keseriusan, kesungguhan. Beriman mempertumbuhkan iman, menambahkan iman, dan menyebarkan iman itu. Dan iman itu kita harus hidup dengan iman. Artinya hidup dipengaruhi oleh iman itu, yaitu firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Betapa kami bersyukur atas pembelajaran kami bahwa iman kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan bukan otomatis, tetapi ada harga yang harus kami bayar. Taat tunduk kepada Tuhan, setia loyal kepada Tuhan. Dan melalui iman itu kami bertanggung jawab mempertumbuhkan iman. Dan kami terus mempertahankan iman itu. Dan memberitakan iman itu untuk orang-orang di sekitar kami. Berkati stakeholder Sema Adonai, hamba tidak sebutkan satu persatu. Namun semua yang terlibat, moderator yang ada, Tuhan memberkati. Dan kami tahu ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Allah yang dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar, baik yang ada di tempat ini maupun yang melalui YouTube. Tuhan memberkati mereka. Sebentar kami mau beristirahat, Tuhan jaga kami, bangunkan kami dalam kesehatan yang sempurna untuk melanjutkan pengabdian kami kepada Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Epras untuk pelayanannya. Semoga Tuhan berkati Tuhan lebih dan lebih memberkati, pelayanan. Tuhan berkati semuanya, Ya, Tuhan berkati. selamat. Saya live dulu ya. Amin. Iya, terima Ya, kasih Bu. Pak. Ya. Selamat malam Bapak Selamat Ibu malam, semua. Tuhan Selamat berkati. istirahat. Tuhan berkati.